Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah sehat walafiat luar biasa. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini juga Bapak dalam keadaan sehat. Baik, Bapak akan mengabsen. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua ya, alhamdulillah ya. Masuk semua. Jadi kalau masuk semua berarti kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana? Kalian masih semangat? Masih ya? Oke, kalau masih semangat Bapak mau coba nih. Tepuk satu kali. Satu kali. Dua kali. Satu kali. Oke. Tepuk bajai. Nah, oke. Baik. Sebelum kita ke topik pembelajaran wawasan kebinekaan, Bapak akan bertanya sama kalian. Ini adalah topik dunia yang berwarna. Topik dunia yang berwarna. Nah, sekarang Bapak coba tanya, kamu sukanya warna apa? Biru ya, biru. Terus ya, kamu Pero sukanya warna apa? Hijau. Nah, tentunya warna biru dan warna hijau itu berbeda. Nah, makanya di sini dunia yang berwarna. Tentunya kalian juga sama. Di dalam kelas itu pasti ada berbagai macam-macam teman, berbagai macam-macam suku, berbagai macam-macam agama. Betul tidak? Betul ya. Jadi kalau di kita di SD Kebonjeruk 11 ini ada berapa agama? Ada 2. Apa aja? Kristen dan Islam. Ya, di situ ya. Jadi kalau di kita itu hanya 2 agama, Islam dan Kristen. Tapi pada dasarnya agama itu ada berapa? Apa aja yang pertama? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, sebelum kita memasuki wawasan kebinekaan global, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu apa yang tepat kira-kira? Dari Sabang sampai Merauke. Kenapa kalian memilih lagu itu? Karena dunia kita atau negara kita penuh dengan berbagai macam suku, ya. Oke, yuk kita nyanyi bersama-sama. Dengan penuh semangat ya. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
Baik, kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu tentang wawasan kebinekaan global. Ini ada di topik 1. Sebelum kita pembelajaran ke sana, kita harus tahu dulu apa sih capaian pembelajarannya. Yang pertama adalah memahami konsep-konsep kunci realitas keberagaman. Artinya, di sini kalian tahu ya, negara kita itu negara kepulauan. Di sini banyak keragaman dari mulai suku, budaya, adat, ya, dan macam-macam. Oke. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua, mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya ini lebih ke sopan santun kalian ketika kalian mempunyai teman yang berbeda suku, berbeda agama, ya, di sini. Kemudian yang ketiga, mampu mempraktikkan keragaman dengan pendekatan yang beragam. Artinya kita tidak bisa mengasingkan teman kalian apabila teman kalian itu berbeda suku, berbeda etnis, ya. Jadi tetap kalian bersatu. Oke. Sekarang mulai dari diri sendiri. Apa jadinya jika dunia ini seragam? Ya, apa jadinya jika dunia ini seragam? Misalnya nih, kamu ya sama kamu mukanya sama, ya. Semuanya jenis kelaminnya sama, laki-laki semua atau perempuan semua. Nah, kira-kira bagaimana? Hah? Bingung ya? Bingung. Nah, kemudian yang kedua, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Pernah nggak kalian berpikir menjadi? Pernah ya? Coba apa yang kira-kira kamu pikirkan? Pernah nggak? Pernah ya. Coba kamu pernah berpikir nggak sebagai bangsa lain? Wah, Indonesia banget. Ah, kamu coba apa? Pernah nggak? Pernah. Contohnya? Oh, menjadi orang Cina. Ah, kamu pernah nggak terpikir menjadi apa namanya bangsa negara lain? Nggak pernah. Indonesia banget. Kamu pernah apa tuh? Wow, menjadi orang Amerika. Oke, menurut kamu apakah dunia ini damai-damai saja? Tidak ya? Menurut kamu apakah dunia ini damai-damai saja? Tidak. Contohnya di mana? Di Palestina, ya, terjadi peperangan banyak di dunia ini ya. Bukan hanya di dunia. Ya, bahkan di tetangga kalian atau di dalam keluarga contohnya kakak sama adik pernah berantem ya, ya itu ya. Nah sekarang selanjutnya, ini sejak zaman dulu kala manusia berimigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru yang mencari kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi ini aktivitas pada zaman dahulu kala. Mungkin kamu lihat ya, kamu ini sebenarnya bukan asli orang Betawi. Ya, dari sejumlah 30 orang ini belum tentu semuanya orang Betawi. Tentunya mungkin kalian ada juga yang dari Jawa, Sumatera, kemudian yang dari Papua dan lain sebagainya, ya. Jadi tujuannya untuk apa? Kalian pindah ke ibu kota. Merantau. Terus ada lagi, ayo, untuk mencari kehidupan yang baru, yang lebih baik, ya. Karena waktu di kampung begitu-gitu aja, tidak ada tantangan, tapi setelah menuju kota besar yaitu Jakarta, kalian akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak, ya. Oke, berikutnya.
Nah, di sini aktivitas selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Dulu ini cerita dulu Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa terlahir ke dunia, mereka dipisah, semuanya tentram, semuanya damai. Tapi setelah Adam dan Hawa bertemu, lalu mempunyai keturunan, akhirnya terjadilah etnis-etnis atau golongan-golongan yang berbeda-beda. Ada yang matanya sipit, itu biasanya orang mana? Orang Cina. Terus yang sipit itu biasanya orang Asia Tenggara. Ya, itu Cina, Korea, kemudian mana lagi? Jepang, ya. Kemudian yang matanya biru, orang Eropa, ya. Kemudian yang matanya buta, ada yang matanya buta? Nah, orang cacat, ya. Oke, ya. Di sini jadi dari keturunan Nabi, ya, Nabi Adam dan Nabi Hawa terciptalah apa namanya? Orang-orang seperti ini, ada kulit hitam, kulit putih, ya. Nih. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, kita sekarang ke permainan. Bapak akan membentuk sebuah kelompok. Sebuah kelompok ya ini 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ini kelompok 1. 1 2 3 4. Ini kelompok 2. 1 2 3 4. Ini kelompok 3. 1 2 3 4 kelompok 1 2 3 4 kelompok 5. 1 2 3 4 kelompok 6. Oke, ada 6 kelompok. Baik. Silakan kalian keluarkan catatannya, bukunya atau kertasnya sama pulpen. Ya. Ini kita akan melaksanakan permainan tentang perbedaan. Kalian satu kelompok, pasti enggak berbeda? Pasti enggak ada perbedaan? Ya, kita coba ya. Sesama sebangku jangan ngasih tahu. Ya, ditutupi. Oke? Lihat di sini. Permainan mayoritas dan minoritas. Apakah yang kamu suka? Bakso atau mie ayam? Oke, udah ditulis? Ya, siap. Ini satu kelompok ya, satu kelompok. Berarti kamu boleh menghadap ke belakang ke kelompoknya. Boleh menghadap ke belakang ke kelompoknya. Oke, 1. Ada perbedaan atau tidak ya? 1, 2, 3. Ayo. Oke, coba dari kelompok 5. Ada perbedaan nggak? Oh, mie ayam berdua. Kamu? Mie ayam, bakso. Oke, kamu? Sama semua? Mie ayam semua. Oke. Kamu? Mie ayam semua. Ada perbedaan 1. Nih. Mie ayam ada perbedaan ya. Oke, ya selanjutnya. Tentunya kalian pasti ada perbedaan. Ya, nggak mungkin sama. Makanya disebut dunia yang beragam. Oke, ini permainan mayoritas minoritas yang kedua. Pilih gunung atau pantai. Tulis. Pilih gunung atau pantai. Ya, oke. 1, 2, 3. Ayo. Pantai kamu? Gunung. Ya. Oke, pastinya ada perbedaan. Oke, kamu pilih apa? Gunung. Kenapa pilih gunung? Oke. Kamu pilih apa? Pantai. Kenapa kamu pilih pantai? Enak bisa berenang ya.
Kamu pilih apa? Pantai. Ini gunung. Kenapa pilih gunung? Karena cuacanya sangat sejuk. Oke, berikutnya. Pilih Instagram atau TikTok? Ya. Satu. Pasti nggak ya ada perbedaan ya? Satu, dua, tiga. Nah, ya coba angkat tangannya yang pilih. Ini dalam satu kelompok pasti ada perbedaan. Sekarang dalam satu kelas, apakah ada perbedaan? Memilih Instagram, angkat tangannya. Yang memilih TikTok. Ya, oke. Berarti tentunya ada mayoritas dan minoritas. Nah, kalau yang seperti tadi, manakah yang disebut minoritas? Manakah yang Mana? Instagram. Kenapa? Karena lebih sedikit. Jadi orang yang sedikit itu disebut minoritas. Wah, sepertinya kalian sudah ngantuk ya. Oke, tepuk semangat. Oke, baik. Ketika kalian tadi sudah melakukan pemilihan tentang mayoritas minoritas, pilih bakso atau mie ayam, kemudian pilih pantai atau pegunungan, kemudian kalian lebih memilih Instagram atau TikTok. Nah, apakah kalian merasa khawatir ketika kalian melakukan pemilihan? Merasa khawatir nggak? Aduh, saya milih apa gitu? Hah? Ya, pasti ada khawatir. Kenapa khawatir? Takut berbeda. Contoh seperti ini. Hari Jumat semestinya kita menggunakan seragam apa? Putih-putih atau seragam muslim. Nah, kemudian ada salah satu orang menggunakan muslim tapi dia pakaiannya berwarna biru misalnya. Nah, di situ pasti ada rasa kekhawatiran ya. Apa rasa kekhawatirannya? Panik, takut diomelin Pak Guru, ya, cemas, takut dihukum. Nah, itulah. Jadi pasti yang namanya memilih itu ada rasa kekhawatiran. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika memilih jawaban yang tidak sama dengan teman lain atau menjadi minoritas? Nah, tadi kalian sudah melakukan ya. Ketika kalian sudah melakukan permainan mayoritas minoritas, dalam hitungan 1, 2, 3, kamu kasih tahu, itu pasti kamu merasa, aduh saya salah. Oh, saya nggak sama. Bukan salah, aduh saya tidak sama. Ya, betul nggak? Ya, betul ya. Oke, yang berikutnya. Apa yang harus dilakukan agar setiap orang merasa merdeka akan pilihannya tanpa rasa takut? Percaya diri, bagus. Apalagi? Ya, harus percaya diri, yakin ya. Wah, saya pengen bakso, ya udah bakso. Wah, saya kalau liburan pengen ke gunung. Kenapa ya? Karena saya di pegunung kayaknya suasananya sejuk dan sebagainya. Pilih gunung. Jadi sebelum kamu menentukan pilihan, itu kamu harus mempunyai argumen dulu. Kenapa saya harus pilih TikTok? Wah, karena lagi viral. Ya, lagi viral tuh. Ya, gitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan agar setiap orang merasa merdeka akan pilihannya tanpa rasa takut? Jadi yang pertama adalah harus percaya diri, yakin dengan pilihan sendiri. Konsep yang pertama,
Kalian pernah melihat Najwa Shihab? Kira-kira menurut kamu, teman kamu ini orang Korea, orang Indonesia, atau orang Cina? Ya. Nah, di sini belum tentu. Kalian bisa menentukan seperti itu. Bagaimana cara menentukannya? Nah, ini apa namanya? Belum tentu dia ini adalah orang Arab. Ini belum tentu dia ini seperti orang Betawi, belum tentu. Caranya apa untuk menentukannya? Tes DNA. Oke, kita saksikan video ya. Penayangan video ini. Saksikan penayangan video ini, nanti kalian bisa tahu. Jadi kalau memandang orang itu jangan karena hidungnya mancung, ya kan? Wah, ini orang Arab, belum tentu juga. Oke, baik. Nah, kalau tadi kalian lihat, sepintas Najwa Shihab itu seperti orang mana? Arab ya, seperti orang Arab. Tapi ternyata setelah tes DNA, Najwa Shihab itu ada apa namanya darah Tiongkok. Ya, gitu. Terus tadi juga ada orang Indonesia, ya. Itu ternyata dia keturunan Cina, keturunan apa namanya Tiongkok, Argentina, ya, Peru. Padahal dia asli warga negara Indonesia. Kita untuk menentukan itu harus melakukan tes DNA. Oke, itu tadi adalah konsep yang pertama. Nah, sekarang konsep yang kedua. Dari berbagai macam kalian, ini berbagai macam bahasa. Ya, ketika kalian melakukan atau melaksanakan kata-kata seperti mohon maaf, permisi, ya, dan lain sebagainya. Ini berbagai macam bahasa. Ya, coba contoh kamu. Misalkan kamu menggunakan permisi, bahasa Jawanya kula nun gitu. Nah, coba kamu bisa enggak bahasa lain? Boleh. Bahasa Inggrisnya apa? Permisi.
Excuse me. Ada lagi yang bisa bahasa apa ya? Jepang, bahasa Jepang ada yang bisa? Hah? Bahasa Jepang ya? Wah. Ternyata di sini biarpun kalian masih kelas 5, kalian sudah bisa menggunakan berbagai macam bahasa. Ya, jadi kamu harus tahu ya. Jangan cuman di Indonesia saja. Kamu hidup di Indonesia, tapi kamu harus pandai bergaul. Nanti ada contoh videonya. Nanti kamu ambil kesimpulan setelah kalian melihat video yang Bapak tayangkan. Kira-kira kamu memilih Ijul atau memilih Ijal? Ya, perhatikan video tersebut. Ada cerita dua orang sahabat Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal juga belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul dan mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei Christian, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul. Oke. Seandainya kalian suruh memilih, kalian akan lebih memilih Ijul atau Ijal? Ijal. Kenapa? Ya, pandai bergaul, tidak memilih teman. Jadi kalian harus tetap berperilaku seperti contoh Bang Ijal. Ya, Ijul pinter, Ijal pun pinter. Tapi Ijal gimana? Tapi Ijal orangnya pandai bergaul. Sama siapa aja mau bermain. Sedangkan Ijal, dia hanya bermain asik dengan dunia sendirinya. Contoh, misalkan tadi dalam urusan olahraga. Ijal apa olahraganya? Macam-macam ya, Ijal ya. Kesono misalkan ikut futsal, kemudian ikut sepak bola, kemudian ikut ngaji, bermacam-macam. Ijal ikutin. Nah, sedangkan Ijul hanya asik dengan sendiri bermain gadget, main HP sendiri, ya itu. Jadi dari contoh yang tadi kalian bisa mengambil kesimpulan. Baik. Setelah tadi kalian menyaksikan video pemilihan Ijul atau Ijal, ya, tentunya kamu bisa mengartikan, ya, atau mendefinisikan bagaimana sih apa yang harus saya pilih. Saya memilih Ijul apa Ijal? Jawabannya apa? Ijal, ya Ijal. Karena
Ijal orangnya bergaul. Nah, nanti kesuksesannya pun berbeda, ya. Ketika Ijal sukses, banyak teman. Temannya banyak, tapi Ijul temannya sedikit karena pilih-pilih orang. Nah, makanya kalian yang satu kelas nih, ya. Jadi kalian jangan suka pilih-pilih teman. Ya. Bila perlu kalian bisa bergaul dengan kelas 5, dengan kelas 6, dengan kelas 4, dengan kelas ya dan seterusnya. Dari cerita yang tadi kalian telah lihat, sekarang Bapak akan memberikan tugas buat kamu. Ya, tugasnya adalah untuk mencari teman dari berbagai dunia. Apa itu dari Amerika, apakah dari Jepang, dari Australia, terserah. Ya, pokoknya luar negeri kamu cari. Kira-kira bisa nggak? Oh, susah ngomongnya, oke. Kalau kalian susah ngomongnya, kalian bisa menggunakan aplikasi Global Chat. Oke, jadi nanti tugas kalian mencari teman, ya, mencari teman dari berbagai negara. Pak, kalau misalkan dari suku Indonesia boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi tugasnya menggunakan bahasa daerah tersebut. Ya, jangan menggunakan bahasa nasional. Misalkan kamu mau berkenalan dengan orang Jawa, sedangkan kamu adalah orang Betawi. Nah, kamu jangan menggunakan bahasa nasional, tapi menggunakan bahasa daerah. Ya, bisa ya. Jadi, kalau kalian sudah mengisi tugas tersebut, kirim ke link Bapak ya. Nanti Bapak kasih linknya. Ya, paham ya? Paham ya? Oke. Jadi kesimpulannya, setelah kalian melihat video tes DNA, kemudian pergaulan dari si Ijul dan Ijal, ya, apa kesimpulannya? Harus bergaul dengan orang yang berbeda, apalagi tidak memilih-milih teman, ya. Oke. Baik, cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan wawasan global ini, bisa diterapkan di kelas, di rumah, ya, mudah-mudahan semuanya bisa. Kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran ini. Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.